bukan sekedar percaya dirinya ya, tapi dia memang percaya diri karena yakin dia tetap akan menang. Jika dia tidak yakin, dia tidak akan melakukannya. Dia mungkin pada saat awal beranggapan cukup dengan pernyataan bahwa yang penangkapan ini salah. Kenapa salah? Karena seharusnya melaporkan dulu ke presiden. Padahal itu kan dari banyak ahli mengatakan itu tidak ada. Jadi dia tidak perlu lapor ke presiden. Di situ kan kita sudah lihat keberanian untuk membuat suatu kebohongan demi untuk memenangkan sesuatu. Dan yang dimenangkan siapa? Yang dimenangkan adalah orang yang dimusuhin oleh banyak orang. Jadi kita lihat bahwa ya kan sebetulnya terlalu banyak orang yang menganggap Febri itu keterlaluan. Jumlah yang ada pada dirinya begitu banyak, walaupun belum dibuktikan itu milik siapa, tapi itu secara nyata dianggap sebagai tanggung jawab dari Febri. Mungkin Febri plus macam-macam orang, mestinya demikian, karena dia bukan bekerja seorang diri, tapi jelas yang telah diambil, yang telah dikhianati, yang mengkhianati masyarakat adalah jumlah yang sangat besar, yang sangat cukup untuk membuat suatu kemiskinan pada masyarakat yang sekarang sudah kesulitan. Jadi bisa dibayangkan orang kesulitan, kemudian akhirnya ketahuan siapa yang membuat kesulitan itu, salah satunya adalah Febri. Kemudian dibela oleh seorang pengacara. Jelas akhirnya akan menyakiti masyarakat kecil dan juga masyarakat yang juga anti terhadap kecurangan. Betulnya usia itu juga ikut mempengaruhi. Tapi kalau kita lihat bukan di usia saja, karena kalau usia pada saat yang lalu usianya kan bedanya sedikit. Pada saat dia masih kuat mental. Tapi ini kenapa kok dalam waktu singkat terjadi masalah Febri, dan pada saat itu dia menjadi pengacara Febri itu saja sudah suatu yang cukup berani kan. Jadi di situ kita lihat mentalnya masih kuat, tapi dengan beberapa tekanan akhirnya berubah sehingga akhirnya mentalnya down dan akhirnya minta mundur. Itu sangat berpengaruh. Yang namanya orang dipuji tiba-tiba dijatuhkan, dan dijatuhkan oleh banyak orang dengan alasan bahwa ya sepertinya Hotman kan tidak bermoral, orang jahat kok dibela gitu. Dia memikirkan apa yang lebih baik. Akhirnya dia dengan sangat berat hati memilih tetap untuk mundur kan. Walaupun dikatakan karena sakit, tapi kita perlu mempertanyakan apakah betul sakit. Jadi karena seringkali di dalam persidangan orang beralasan sakit, maka pada dirinya juga kita anggap bahwa kemungkinan tidak sakit, tapi itu hanya sebagai alasan. Itu kan otomatis pemikiran kita ya. Kenapa kita berpikiran begitu? Karena seringnya orang menggunakan alasan sakit di pengadilan. Jadi karena sering itu dan akhirnya terkesan itu tidak benar, maka pada Hotman pun terkesan tidak benar. Ya sekarang kita lihat bagaimana kira-kira hubungan antara Hotman dengan anak-anaknya. Karena kita lihat kalau misalnya terjadi suatu sengketa atau ketidakcocokan yang besar antara suami dan istri, jadi dalam hal ini Hotman dengan ibu dari anak-anak itu. Kalau sudah begitu kan kita lihat kembali alasannya apa, penyebabnya apa. Di sini diperkirakan penyebabnya adalah karena main dengan perempuan yang terlalu banyak. Jadi jika perempuan terlalu banyak, maka otomatis kira-kira mereka memihak pada ibunya. Dan kalau mereka sayang pada ibunya, maka mereka juga membenci bapaknya paling tidak dalam masalah permainan perempuan itu. Kalau sudah membenci, maka
kalau ada sesuatu mereka juga tidak terlalu sepakat. Jadi mungkin mereka juga di samping itu juga belum tentu untuk setuju. Jadi sekaligus tidak setuju, sekaligus memang hubungan dengan bapaknya tidak terlalu baik, sehingga kesalahan itu bisa dibongkar. Lain halnya jika mereka dekat sekali dengan bapaknya, maka otomatis walaupun bapaknya salah bisa dibela. Tapi ini kan sebaliknya, malah dibongkar. Tapi kalau kita lihat logikanya, mestinya mereka otomatis memihak ke ibunya, dan ibunya juga mana mungkin seseorang sepakat suaminya main dengan banyak perempuan. Sebetulnya bukan persaingan ego, ya persaingan dalam hal tidak menyenangi bapaknya dalam perbuatan-perbuatannya, apalagi ada masalah uang lagi pada saat itu dalam hubungannya pada saat diberikan hadiah. Itu kenapa dianggap Hotman sebagai orang yang sudah begitu kaya kok masih mengambil hak dari anaknya. Itu juga membuat sakit hati kan. Saya pikir kita kembalikan pada situasi negara di mana sebetulnya sekarang itu sepertinya norma itu kurang begitu diikuti. Jadi orang yang jahat bisa dibantu. Seharusnya dulu kan harusnya kalau orang jahat tidak dibantu. Febri kan dianggap sebagai orang jahat. Kenapa kok dibantu? Ini kan mestinya mempunyai suatu moral, dan kita lihat bukan hanya dibantu untuk secara hukum, memang secara hukum, tapi sampai berani membohongi. Oh, salahnya adalah bahwa tidak lapor ke presiden. Jadi sampai siap untuk berbohong demi untuk membela seorang yang salah, yang telah menyakiti hati masyarakat banyak. Sebaiknya kita kembalikan bahwa jangan membela seorang yang salah. Kalaupun membela dengan benar, ini kan sudah kelihatan dari langkah pertama, sudah membela dengan tidak benar. Apalagi nanti berikutnya akan membela dengan cara bagaimana? Membela mati-matian saja walaupun dengan kebenaran, itu kan juga sudah tidak dianggap kurang bermoral. Karena Febri dianggap terlalu jahat. Itu kan kita kembali ke pandangan masyarakat. Dianggap terlalu jahat. Siapa yang membela orang yang terlalu jahat, maka dia dianggap juga jahat. Dan pasti tidak disenangi. Bisa dibayangkan seandainya Febri menang, dan menangnya hanya karena pembelaan yang sebetulnya tidak terlalu baik. Jadi pembelaan yang disimpangkan. Apakah nanti tidak menjadi suatu tradisi yang tambah lama tambah jelek? Padahal sekarang hukum di Indonesia kan bukan negara hukum lagi, tapi lebih negara kekuasaan. Kemudian diperkuat lagi oleh Hotman. Jadi kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah bahwa hukum harus kita tegakkan kembali. Sebetulnya kembalinya itu jelas, kalau sudah begini sulit, bukannya tidak bisa kembali. Tapi tidak, pada umumnya tidak bisa kembali seperti semula. Jadi orang melihat bahwa dirinya sebetulnya moralnya dianggap kurang baik. Kalau seorang yang sudah dicap tadinya moralnya baik, kemudian dicap kurang baik, kita bisa bayangkan kembalinya kan lebih susah. Kembali untuk dianggap orang baik itu sulit. Bisa bukan tidak bisa, tapi ya tidak seperti dulu lah. Sekarang sifatnya itu lebih terbongkar. Kalau sebelumnya sudah cukup banyak meragukan, tapi tidak bisa memberikan suatu bukti, sekarang kan kelihatan buktinya. Karena sebetulnya sebelumnya pun ada yang meragukan masalah Hotman kan. Ada beberapa hal yang seringkali dikemukakan yang kurang baik terhadap Hotman. Kembalikan ke jalan yang benar. Kembalikan untuk tidak selalu mau menang, tapi menangkanlah orang-orang yang benar. Dan sekarang harus menerima, itulah konsekuensi dari perbuatan yang harus dia terima. Kalau dia tidak menerima,
ya mau bagaimana lagi? Kalau itu betul suatu penyakit, maka penyakitnya akan terhambat penyembuhannya. Nah, kita bayangkan yang menyerang berapa pada saat itu? Apa tidak kembali dia melihat dulu pada saat orang DPR segala, kan juga akhirnya jadi bukan sekedar ditolak, tapi ya bisa berakibat pada rusuh terhadap dirinya. Itu kan risikonya bisa terjadi. Tapi paling tidak nama baiknya sudah tidak seperti dulu. Berarti harus fokus berobat aja nih dia nih ya Bun. Ya boleh fokus berobat, tapi di samping itu kembali ke jalan yang benar. Jadi seperti orang itu bertobat. Dengan bertobat, sebagian ada yang berkurang kesan negatif terhadap dirinya. Tapi dia bisa saja berjasa untuk menjatuhkan orang jahat. Jangan berjasa untuk membenarkan orang jahat. Hubungan dengan anak kan kurang baik. Jadi hal itu akan lebih sulit terjadi, maka lebih baik kembali ke jalan yang benar. Jadi misalnya, apakah mempunyai perempuan yang begitu banyak, apakah itu jalan benar? Jika itu bukan jalan benar, kembalilah sehingga bertahap terjadi suatu peredaan dalam pandangan negatif terhadap orang, baik oleh anaknya maupun oleh istrinya, walaupun tetap tidak bisa seperti orang yang tidak pernah bersalah. Seperti kita lihat secara keseluruhan, dirinya kan sudah jatuh mental. Jadi mentalnya sudah down. Sampai seberapa jauh kekuatan dirinya untuk tidak down karena kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi jatuhnya mental dia, apakah dia mempunyai kekuatan untuk tidak terlalu jatuh? Jadi itu banyak menentukan. Dirinya salah satu faktor, kemudian bagaimana cara meralatnya itu juga, apakah mau meralat? Karena sudah terbiasa untuk menang, terserah menang karena salah atau karena benar, tapi dirinya tetap bertahan pada kemenangan. Jadi ini sekaligus menjadi pelajaran bagi para pengacara untuk jangan mempersoalkan kemenangan. Kalau orang jahat, jangan dibela dengan cara yang salah.